Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali di pelajaran tematik tema 6, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, pembelajaran 3 dan 4. Biasa, sebelum Ibu mulai menjelaskan materi pada pertemuan hari ini, ada beberapa pertanyaan yang nantinya wajib kalian kerjakan. Jadi, mohon perhatikan videonya dengan seksama. Kegiatan ekonomi masyarakat di dataran rendah. Kegiatan ekonomi masyarakat terjadi di berbagai daerah. Salah satunya daerah dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah merupakan dataran yang terletak di ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah juga dikenal dengan istilah aluvial. Aluvial merupakan salah satu jenis tanah yang berasal dari endapan aliran sungai. Tanah jenis ini juga subur dan baik untuk bercocok tanam. Selain itu, dataran rendah memiliki area yang relatif datar, sehingga kondisi ini membuat perpindahan masyarakat serta pengangkutan barang dan jasa menjadi lebih mudah. Kemudahan tersebut membuat dataran rendah berkembang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Salah satunya adalah kegiatan pembangunan pada bidang ekonomi seperti menanam padi dan menangkap ikan. Selain wilayah dataran rendah, aktivitas ekonomi masyarakat beragam juga terjadi pada wilayah dataran tinggi. Lingkungan alam dan sumber daya alam merupakan faktor utama yang membedakan kegiatan ekonomi antar wilayah. Kegiatan ekonomi di dataran rendah tentu berbeda dengan di dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan dataran yang ketinggiannya mencapai 700 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi terbentuk sebagai hasil dari erosi dan juga sedimentasi pengendapan material yang tertimbun material-material dari lereng gunung yang berada di sekitarnya. Aktivitas ekonomi masyarakat di daerah dataran tinggi lebih cocok untuk perkebunan dan peternakan. Kedua kegiatan tersebut dapat dilakukan secara individu atau kelompok. Interaksi manusia dengan lingkungan di bidang ekonomi dipengaruhi oleh beragamnya mata pencaharian masyarakat Indonesia. Perbedaan ini juga disebabkan oleh sumber daya alam yang terdapat di sekitarnya. Tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Orang yang memiliki tanggung jawab akan menjalankan dan menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Di dalam masyarakat, beberapa contoh sikap tanggung jawab adalah menjaga kebersihan lingkungan, membantu tetangga yang kesulitan, dan menjaga keamanan lingkungan. Orang yang bertanggung jawab akan lebih mudah dipercaya dan dihormati oleh masyarakat. Akan tetapi, jika seseorang tidak menerapkan tanggung jawab di tengah masyarakat, dapat menimbulkan beberapa akibat. Yang pertama, tidak dipercaya dan tidak dihormati oleh masyarakat. Yang kedua, menimbulkan kerusakan di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, membuat hubungan sosial dengan masyarakat menjadi tidak baik. Sikap tanggung jawab tidak hanya perlu dilakukan di lingkungan masyarakat, namun juga di lingkungan sekolah.
Tanggung jawab di sekolah tidak hanya dilakukan oleh siswa, tetapi juga seluruh warga sekolah. Misalnya, guru, penjaga keamanan, dan pegawai sekolah. Setiap warga sekolah memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Sebagai siswa, kamu bertanggung jawab misalnya untuk mengumpulkan tugas tepat waktu dan mengerjakan piket kelas sesuai jadwal. Namun, jika tanggung jawab tidak diterapkan dengan baik, maka hal tersebut akan menimbulkan beberapa akibat. Misalnya, kelas menjadi kotor karena tidak adanya kesadaran untuk membersihkan kelas. Mendapatkan teguran dari guru karena tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, serta dijauhi dan tidak dihormati oleh teman. Tanggung jawab dilaksanakan tanpa adanya perintah atau paksaan dari orang lain. Seseorang yang melaksanakan tugas dengan tanggung jawab biasanya melakukannya tanpa menunda-nunda tugas tersebut. Berikut merupakan cara agar kita dapat menjadi orang yang bertanggung jawab. Yang pertama, memahami tugas dan kewajiban diri sendiri. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan disiplin dan tanpa menunda-nunda waktu. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri. Yang keempat, menghormati hak-hak orang lain. Dan yang kelima, tidak mencari-cari alasan saat diminta untuk menyelesaikan tugas kecuali sakit atau ada keperluan mendesak. Ringkasan adalah intisari dari suatu teks yang terdiri atas pokok pikiran tiap paragraf. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam meringkas teks eksplanasi yaitu membaca judul teks terlebih dahulu untuk mengetahui gambaran informasi secara keseluruhan, kemudian menggali informasi lebih dalam sehingga dapat memahami isi teks. Perhatikan contoh teks berikut ini. Berdasarkan teks bacaan tersebut, pokok pikiran yang terdapat pada paragraf pertama adalah pengertian dari tanah longsor. Sedangkan pokok pikiran yang terdapat pada paragraf kedua adalah faktor penyebab terjadinya tanah longsor. Jadi, ringkasan dari teks bacaan tersebut adalah tanah longsor merupakan peristiwa yang terjadi karena adanya pergerakan tanah. Secara garis besar, tanah longsor bisa terjadi karena dua faktor, yaitu adanya faktor pendorong dan faktor pemicu. Menuliskan kembali informasi dari teks eksplanasi. Untuk dapat menuliskan kembali informasi teks, kamu perlu membaca dan memahami teks tersebut secara keseluruhan. Perhatikan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menuliskan kembali isi teks berikut. Yang pertama, perhatikan judul dan tema dalam teks. Yang kedua, bacalah teks dengan seksama dan cermat. Yang ketiga, identifikasi pokok pikiran yang terkandung dalam tiap-tiap paragraf. Yang keempat, tuliskan kembali pokok pikiran tersebut menggunakan bahasamu sendiri sesuai kaidah penulisan yang benar. Dan yang kelima, gabungkan penulisan pokok pikiran tersebut menjadi paragraf baru.
Demikian materi untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.